Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman nih, saya mendapatkan hadiah gratis dari channel luar negeri nih, senilai 20 juta lebih, teman-teman. Bagaimana kisahnya? Simak nih. Nah, begini teman-teman, bermula ketika saya mengikuti sebuah channel YouTube luar negeri, saya biasa meninggalkan komentar di sana. Ternyata saya mendapatkan jawaban dari channel tersebut ya. Setahu saya dari channel tersebut memberikan jawaban agar saya bergabung di akun telegramnya ya teman-teman. Nah, karena saya merasa tertarik, merasa sebuah apa ya, ya sebuah peluang atau sebuah penghargaan ya, karena saya diarahkan untuk bergabung di sebuah di akun Telegram. Saya pun join di akun Telegram tersebut, kemudian saya memulai memperkenalkan diri, mengenalkan bahwa saya keramat tiba dari Indonesia. Kemudian sana pun menjawab dalam hari yang sama ya, hanya beda jam, menjawab saya. Kemudian saya juga minta maaf bahwa akun Telegram saya yang sebelumnya terhapus, karena sebelumnya saya sudah komunikasi ya teman-teman dengan channel ini, tetapi uh, channel saya tiba-tiba keblokir. Nanti kita ceritakan di belakang. Ini sebenarnya yang saya tayangkan ini adalah komunikasi kedua kalinya dengan akun Telegram yang berbeda tentunya. Oke, kita lanjutkan bahwa saya ditanyakan seberapa lama saya mengikuti channel YouTube itu. Kemudian saya menanyakan saya sekitar 1 tahun sejak saya mengikuti atau saya punya hobi terkait dengan PLTS. Kemudian uh, akun tersebut menyampaikan bahwa saya merupakan salah satu pemenang dari hadiah tahun baru ya. Saya menjadi yang terpilih. Kemudian saya ditanya berapa usia saya. Saya menyampaikan saya usianya 40 tahun. Kemudian akun tersebut menawari saya ada 2 pilihan hadiah yang bisa saya pilih salah satu saja berarti. Yang pertama adalah toolbox, yang kedua adalah power station. Karena saya senang dan tertarik dengan pembangkit listrik tenaga surya ya teman-teman, saya memilihnya power station. Dan dijelaskan bahwa untuk mengklaim hadiah tersebut saya harus menyiapkan biaya pengiriman paket ya. Jadi saya mendapatkan hadiah tapi saya harus membayar biaya paketnya atau pengirimannya atau ongkirnya ya teman-teman. Kemudian sekali lagi saya diberikan ucapan selamat bahwa saya menjadi pemenang Zendure Super Base Pro 2000 Portable Power Station. Wah, Power Station 2000. Kalau dari mereknya sepertinya merek luar negeri nih, merek mungkin dari Kanada atau Amerika lah, daerah sana mungkin ya. Karena sepertinya di Indonesia nggak ada juga sih. Karena penasaran, saya akhirnya browsing ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan dulu nih. Untuk mengklaim hadiah itu saya dimintai untuk mengirimkan nama lengkap, kemudian mengirimkan alamat email, kemudian nomor handphone, kemudian alamat rumah dan negara ya. Kemudian dipersilakan untuk mempublish hadiah tersebut. Kemudian ya, pengumuman hadiah ini sebenarnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya ini opsional untuk menjadikan konten mungkin semacam itu ya. Saya translate-nya agak payah ini. Itu ya. Kemudian diberikan ucapan selamat sekali lagi. Nah, karena saya penasaran dengan Zendure Super Base Pro 2000 Portable Power Station itu apa gitu ya. Saya akhirnya cari-cari di googling, nyari di Alibaba ternyata nggak muncul, nyari di Tokopedia nggak muncul, nyari di Shopee juga tidak muncul ya. Apalagi di Bukalapak itu juga tidak muncul teman-teman. Apalagi nyari di toko besi, di toko tetangga, otomatis tidak muncul teman-teman. Akhirnya saya coba pakai Google, kemudian ternyata di sana ada apa namanya? Ada kontennya, memang ada akunnya memang ya. Ada websitenya ya dari Zendure. Ini kondisinya seperti ini atau barangnya seperti ini teman-teman. Harganya cukup mahal ternyata nih. $2.199 Kanada kalau tidak salah ya. Nah ini kalau 2.200 ya dolar, kalau dolar Kanada mungkin sekitar 13.000 atau berapa ya,
Berarti kalau harga rupiahnya itu berarti sekitar 24 juta atau berapa ya, sekitar 24 juta. Wah, saya sangat terkejut teman-teman, karena saya akan mendapatkan hadiah senilai 24 juta hanya dengan membayarkan biaya paketnya. Nah, itu kan berarti kan saya pikir sesuatu rezeki ya, sesuatu rezeki yang menurut saya cukup mengejutkan ya. Cuma saya malah agak ragu ini karena terlalu besar hadiahnya, malah saya jadi bingung gitu ya teman-teman. Akhirnya obrolan saya lanjutkan, karena ragu saya menanyakan apakah benar ini berasal dari channel bla 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 gitu ya. Channelnya saya coret-coret ya teman-teman, takutnya ini jadi fitnah gitu ya. Kemudian sana menyampaikan iya benar ada masalah gitu ya. Saya sebenarnya ada masalah, cuma tidak saya sampaikan. Saya nyampaikan tidak tuan gitu kan. Kemudian saya sana menyampaikan lagi kapan saya akan mengklaim hadiahnya. Saya sambil berpikir, sambil cerita dengan orang, sambil ngobrol dengan keluarga, ini apa sih sebenarnya? Mungkin nggak saya dapat hadiah seperti ini. Karena masih ragu-ragu, saya tunda sampai sana mengirimkan notifikasi tanda tanya itu ya. Itu berarti setelah berapa jam ini? Cukup lama ya, mungkin ada sekitar 8 jam 8 jam kemudian sana mengirimkan tanda tanya untuk menunggu respon saya. Kemudian saya menyampaikan bahwa saya hanya bisa menunggu paketnya tuan, bahasa saya maksudnya adalah saya tidak bisa mengirimkan biaya ongkir atau ongkos kirim paketan tersebut gitu ya. Kemudian karena apabila saya mengirimkan biaya paket sepertinya saya akan kesulitan karena saya tidak memiliki pembayaran internasional ya. Kemudian saya berharap bahwa kenapa itu tidak dikirim saja tuan gitu ya. Kalau bahasa saya sih sebenarnya kalau saya membayar ongkirnya setelah barang sampai di sini COD seperti itu mungkin malah tidak masalah gitu. Cuma saya agak susah ngomongnya gitu ya. Jadi saya tetap berharap bahwa barang itu dikirim saja gitu karena kan hadiah gratis gitu ya. Saya mencoba-coba saja sih gitu karena saya juga agak ragu-ragu. Selain itu juga saya memang tidak paham pembayaran online antar negara gitu ya teman-teman. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa sana menanyakan metode transfer apa yang saya gunakan. Kemudian saya menyampaikan bahwa saya tinggal di desa, memang nyatanya begitu. Kemudian saya jauh dari kota, ya memang nyatanya begitu. Kemudian saya tidak paham tentang pembayaran online, utamanya yang luar negeri gitu ya. Ya memang nyatanya begitu juga. Kemudian cara menyampaikan bahwa saya hanya butuh atau hanya diminta untuk melakukan gift card ya. Gift card itu ya semacam ucapan, ya kayak ucapan-ucapan itu, tapi sebenarnya ya transfer juga sih antar negara. Kemudian saya menyampaikan bahwa saya tidak paham tuan. Kemudian ya diulang, saya disuruh untuk membayar gift card itu, mungkin di sana pembayaran mungkin bisa mudah itu, tapi kalau di sini agak susah. Kemarin saya sempat ngecek di aplikasi pembayaran kalau gift card antar negara agak sulit. Saya sendiri nggak paham, memang saya tidak pernah mengirimkan uang antar negara juga, di sana pakai bank apa juga saya tidak paham, kayak gitu. Kemudian saya menyampaikan, "Saya tidak yakin tuan." Kemudian sana menyampaikan, "Oke my friend." Kemudian saya hanya bisa menyampaikan, saya hanya berharap bisa menerima hadiah gratis dari tuan dan tentu saya sangat senang sekali. Ya sudah, saya tidak jadi mendapatkan Gendure Super Bass Pro 2000 Power Station. Kebalik-balik lah. Kayak gitu ya, senilai 20 juta lebih dengan ongkos kirim yang mungkin hanya sekitar 1 juta. Loh kok tahu 1 juta? Ya, karena sebenarnya di chat atau di obrolan saya di akun Telegram yang sebelumnya yang keblokir itu saya sempat tahu nominal yang harus saya bayarkan karena di sana sudah lengkap sampai saya harus mentransfer. Cuma memang saya di waktu itu saya tidak bisa mengirimkan karena memang saya tidak paham pembayaran online itu. Di satu sisi di waktu itu bertepatan dengan berita yang sangat gencar dan marak, itu adalah penipuan bermodus pengiriman paket dan bisa berasal dari luar negeri. Saya semakin ketar-ketir di situ. Akhirnya saya pun menunda untuk tidak membayarkan biaya paket itu. Jadi kisahnya
sebenarnya saya sudah 2 kali komunikasi dengan akun ini ya, dengan sebelumnya itu menggunakan akun Telegram saya yang lain. Ternyata akun Telegram saya yang lain itu terblokir atau diblokir. Ya mungkin saya sendiri nggak tahu kenapa tiba-tiba terblokir atau akun Telegram saya nggak bisa digunakan. Tapi memang saya waktu itu mengirimkan alamat, nomor handphone, nama asli, kemudian, mengirimkan, ya alamat sesuai dengan permintaannya yang di depan tadi itu, ternyata akun saya malah keblokir, seperti itu. Jadi akhirnya saya tidak mengirimkan tidak mengirimkan ongkos kirimnya itu. Nah, buat teman-teman yang memahami hal-hal seperti ini bisa dijelaskan atau diberikan masukan di kolom komentar ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami atau mungkin juga pernah tertipu paketan, boleh ceritanya di kolom komentar juga ya teman-teman. Nah, ceritanya begitu teman-teman, cukup, membuat saya bingung juga sih, gitu ya, karena mau dapat hadiah tapi ternyata tidak jadi. Dan ini cukup lama mau saya jadikan konten atau tidak gitu, karena banyak hal yang saya pertimbangkan. Tapi akhirnya saya jadikan konten karena berharap siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman. Tetap waspada, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.